Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noyayu Azahra dari kelas Divi 4A dengan NIM 75221003 akan membahas tugas UAS mata kuliah Finansial Literasi. Nah, untuk soal nomor 1, apa sih yang udah dipelajari dalam mata kuliah Finansial Literasi ini? Nah, untuk mata kuliah Finansial Literasi, kita belajar berbagai materi yang bertujuan untuk tentunya memberikan pemahaman tentang keuangan pribadi ataupun tentang manajemen keuangan. Nah, berikut ada beberapa poin yang dipelajari dalam mata kuliah Finansial Literasi. Yang pertama ada pengantar literasi keuangan, lalu yang kedua ada perencanaan keuangan pribadi, selanjutnya tabungan dan investasi, selanjutnya ada perencanaan pensiun dan manajemen risiko, dan juga ada asuransi. Nah, untuk nomor 2, apa sih manfaat dari kita belajar mata kuliah Finansial Literasi? Untuk yang pertama, kita bisa mengelola pendapatan dan pengeluaran, lalu selanjutnya meningkatkan keterampilan menabung, lalu mengelola utang dengan bijak karena kita sudah belajar dalam mata kuliah ini, lalu memahami dan memanfaatkan investasi dengan baik, perencanaan pensiun yang efektif, perlindungan keuangan dengan asuransi, pengambilan keuangan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup. Untuk nomor 3, khususnya terkait reksadana, di sini ada 2 poin. Yang pertama ada poin A dan poin B. Nah, untuk poin A, reksadana pasar uang retur tertinggi 3 tahun terakhir per 20 September tahun 2018. Yang pertama ada Sukor Invest Money Market Fund. Nah, berdasarkan fun fact per Agustus tahun 2018, reksadana pasar uang yang dikelola oleh PT Sukor Invest Asset Management ini mengalokasikan portofolio investasinya pada deposito berjangka PT Bank Kapital Indonesia Tbk, Bank Mandiri Taspen, PT Bank Mayapada Tbk, PT Bank MNC Internasional Tbk, dan obligasi berkelanjutan 2 pada Waskita Karya Tbk tahap 1 tahun 2016. Nah, ini saya sertakan sumber untuk meriset PT Sukor Invest Money Market Fund. Nah, untuk yang kedua, reksadana pasar uang dengan dana kelolaan terbesar dalam bulan Februari tahun 2024. Nah, ini ada Batavia Dana Kas Maksima. Nah, Batavia Dana Kas Maksima ini tercatat menempati posisi puncak produk reksadana pasar uang dengan dana kelolaan terbesar pada bulan lalu. Dana kelolaan Batavia Dana Kas Maksima tercatat 11,37 triliun. Nah, ini juga saya sertakan sumber dalam melakukan riset kecil pasar uang reksadana dengan kelolaan terbesar. Selanjutnya untuk poin B, reksadana pendapatan tetap terbesar pada bulan Maret 2024. Nah, yang pertama ada Dana Mas Stabil. Dana Mas Stabil kelolaan Sinarmas Asset Management tercatat kembali bertahan menempati posisi pertama reksadana dalam pendapatan tetap terbesar dengan kelolaan sekitar 16,85 triliun per bulan Maret tahun 2024. Selanjutnya soal nomor 4 terkait asuransi. Carilah produk asuransi yang dapat menjaga atau memproduksi kehidupan sebuah keluarga. Nah, dari beberapa pilihan yang tersedia, saya memilih asuransi Aksa Mandiri Smart Care Eksekutif karena banyak beberapa kelebihan atau keunggulan. Yang pertama ada limit tahunan yang tinggi, lalu yang kedua ada jaringan rumah sakit internasional, lalu yang ketiga ada premi yang kompetitif, selanjutnya ada perlindungan kesehatan yang komprehensif, dan yang terakhir ada kemudahan klaim. Nah, setelah dipertimbangkan dari beberapa asuransi yang saya cari, saya memilih asuransi ini. Untuk soal nomor 5, jelaskan secara singkat bagaimana rencana keuangan Anda mulai sekarang dan sampai berkeluarga ataupun pensiun. Nah, di sini saya membuat rencana 5 tahun ke depan laporan keuangan Noyayu Azahra. Yang pertama, tahap sekarang mahasiswa, pendapatan kurang lebih 1.500.000 sebagai uang saku. Pengeluaran utama tentunya biaya kuliah seperti buku, lalu transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Nah, paling rencana keuangannya menyusun anggaran bulanan untuk mengontrol pengeluaran dan disempatkan untuk sedikitnya 10% atau 5% dari uang saku. Lalu pengembangan dan proteksi keuangannya menabung di rekening tabungan atau di tabungan biasa. Untuk lulus kuliah, pendapatan utama dari dana pekerjaan paruh waktu atau bantuan orang tua. Nah, pengeluaran utama mempersiapkan mencari pekerjaan, kursus tambahan, atau transportasi. Lalu untuk rencana keuangannya menyusun anggaran bulanan yang lebih ketat dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat.
Selanjutnya mulai bekerja, kisaran pendapatan dari angka 5 juta sampai 8 juta tergantung pekerjaan. Nah, pengeluaran utama tentunya biaya hidup sehari-hari, transportasi, dan tabungan. Nah, rencana keuangannya menyisihkan 20% dari gaji untuk tabungan dan investasi. Lalu, pengembangan dan proteksi keuangannya mulai berinvestasi dalam reksadana, saham, ataupun obligasi. Lalu, setelah berkeluarga atau menikah, pendapatan saya meningkat menjadi 10 juta sampai 15 juta tergantung pekerjaan. Nah, pengeluaran utama tentunya biaya hidup keluarga, pendidikan anak, dan cicilan rumah, itu pun jika ada. Nah, rencana keuangannya menyisihkan 20-30% dari pendapatan untuk tabungan pendidikan anak dan dana pensiun serta menyusun anggaran bulanan yang mencakup kebutuhan keluarga. Untuk proteksi keuangannya, mulai berinvestasi dalam reksadana, saham, ataupun obligasi. Untuk pengembangan dan proteksi keuangannya, saya setelah berkeluarga dan menikah ingin investasi dalam properti, reksadana, saham, ataupun obligasi dan menambah perlindungan dengan asuransi jiwa. Nah, setelah pensiun, pendapatan saya terdapat pada dana pensiun, investasi, dan tabungan. Lalu pengeluaran utamanya terdapat dalam biaya hidup sehari-hari dan biaya kesehatan. Nah, rencana keuangannya mengelola dana pensiun untuk memastikan cukup hingga akhir hayat dan menyusun anggaran untuk pengeluaran kesehatan yang mungkin akan meningkat. Nah, untuk proteksi keuangannya, investasi dalam instrumen yang aman dan likuid seperti obligasi pemerintah serta memiliki asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai untuk memastikan proteksi yang maksimal. Nah, mungkin itu saja yang telah saya bahas dalam laporan keuangan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah finansial literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.